Iseng. Tidak mau. Jangan pernah berharap aku akan merendahkan diriku sendiri dan meminta kepadamu. Nada tetap berusaha untuk menahan keinginannya, walaupun Radit terus saja mempermainkan hasratnya. Kau yakin? Kau bisa bertahan untuk tidak meminta padaku? Bisik Radit di telinga Nada yang tentu saja membuat Nada bergeliat. Radit tidak berhenti sampai di sana. Radit terus saja beraktivitas di tubuh Nada dan setiap kali Nada sudah menunjukkan rasa ingin melepaskan, Radit akan menarik kedua tangannya dan bibirnya. Berhenti bermain membiarkan Nada kesal sendiri. Mau sampai kapan kau mempermainkan aku seperti ini? Nada sudah melotot kesal kepada Radit. Sampai kau meminta padaku, jawab Radit sambil tersenyum jahil. Kalau tahu seperti ini, aku tidak ingin ikut bersamamu ke Bali. Nada berdiri hendak pergi namun Radit menahannya dan kembali mempermainkan kuarasa Nada. Apa susahnya sih dia minta padaku? Toh aku adalah suaminya. Kenapa harus menahan dirinya seperti itu? Sampai kapan dia menahan dan sampai kapan aku harus menunggu untuk memasukkan milikku? Sudah hampir 1 jam, Radit membuat Nada ketanggungan. Nada tetap tidak pernah mau meminta kepada Radit, membuat Radit justru hampir tidak tahan sendiri melihatnya. Nada, sampai kapan kau ingin menahan seperti ini? Aku sudah bilang aku tidak akan meminta, jawab Nada dengan suara yang sudah tidak beraturan. Apakah harus mengancam dengan nama ibumu baru kau akan meminta? Kalau kau mengancam dengan nama ibuku, tetap saja, itu bukan karena keinginanku sendiri, dan berarti aku tidak minta. Singkirkan tanganmu cepatlah. Aku sudah lelah menunggumu. Akhirnya Radit mengakui kekalahannya sendiri. Radit membawa Nada di atas kedua tangannya, lalu mengangkat Nada menuju ke kolam renang. Dia memasukkan miliknya di dalam sana. Apa kau tidak bisa pelan-pelan? Kau akan membahayakan anak di rahimku. Maaf, ini semua kan karena kau sudah membuatku menunggu lebih dari 1 jam, sehingga aku tidak bisa mengontrol keinginanku seperti ini. Lagian apa sulitnya sih bagimu untuk meminta? Jawab Radit kesal kepada Nada, tapi tetap tidak memelankan gerakannya. Ditemani dengan suara jangkrik, suara hembusan angin yang menerpa pepohonan, gemericik air, dan riak air di kolam renang, keduanya terlarut dalam kenikmatan penyatuan diri yang dilakukan di dalam kolam renang. Teriakan-teriakan keenakan pun keluar dari bibir Nada dan Radit. Walaupun Nada masih berusaha menolak, tapi tubuhnya tak bisa berbohong dan tetap memberikan sinyal kepada Radit, yang membuat Radit menikmati permainan hingga akhirnya mencapai kepuasan. Kau sudah kan? Kalau sudah, biarkan aku pergi dari sini. Aku mau membersihkan tubuhku. Aku sudah sangat lelah, mau tidur, jawab Nada setelah melihat ekspresi wajah Radit yang menunjukkan dirinya sudah puas. Kenapa terburu-buru sih? Apa kau tidak menikmati masa-masa kita berdua? Seperti ini kan romantis. Denganmu tak ada yang romantis. Minggirlah, jangan macam-macam. Nada, tapi kau menikmatinya kan? Radit tersenyum jahil, kemudian bibirnya mendekat ke bibir Nada. Terserah kau saja mau berpikir apa. Minggirlah. Aku harus membersihkan tubuhku dan aku mau tidur. Aku sangat lelah. Sulit sekali membuatmu meminta padaku, Nada. Apa sebenarnya mengganjal hatimu? Kau juga menginginkan permainan seperti itu, bukan? Tubuhmu tak menolakku sama sekali. Bahkan seperti ingin terus bersamaku. Tapi kau selalu menolakku dengan kata-katamu. Sebenarnya apa yang kau rasakan?
Apa kau mencintaiku juga? Atau minimal kau menginginkanku untuk melakukan itu padamu? Apa kau benar-benar tidak punya perasaan padaku? Gumam hati Radit sambil memperhatikan nada yang masih tanpa mengenakan apapun di tubuhnya. Kini sudah berjalan masuk ke dalam kamar di villa mereka dan posisi Radit masih ada di dalam kolam renang. Klek, kau mau apa lagi? Tanya nada pada Radit yang sudah membuka pintu kamar mandi. Ikut membersihkan tubuhku, jawab Radit santai sambil masuk ke dalam bathtub. Hei, kenapa kau senang sekali menggangguku sih? Ini kan cuma muat untuk satu orang, sempit. Nada yang sedang menikmati berendam di dalam bathtub sangat kesal pada Radit yang tidak mau mengalah, dan terus saja mendesaknya harus berbagi tempat di dalam bathtub, yang memang hanya untuk satu orang dewasa. Kemarilah, begini caranya supaya muat. Radit menarik tubuh Nada ke atas tubuhnya, sehingga Nada kini berada di pangkuannya. Bagaimana? Muat kan? Bisik Radit dari belakang ke telinga Nada, sambil tangannya bergerilya lagi. His, apa sih maunya? Kenapa tidak membiarkanku santai sedikit? Terus saja menggangguku seperti ini. Kau menyebalkan, Raditya. Bahkan aku ingin memanjakan diriku dalam waktu 10 atau 20 menit pun tak bisa. Keluh Nada di dalam hatinya, yang telah merasa me time-nya terganggu. Malam itu, Radit memang tidak membiarkan Nada tenang. Radit terus saja mengganggu Nada dan membuat Nada mengomel semalaman. Ada-ada saja yang dilakukan oleh Radit untuk mengganggu Nada, seakan tak mengizinkan Nada untuk tenang menikmati liburannya. Kau mau apa lagi sekarang? Kau sudah menggangguku sejak awal kita datang ke sini. Sekarang diamlah. Aku sudah menurutimu untuk menyuapimu. Jangan ganggu aku dulu. Nada melirik Radit sambil cemberut, walaupun tangannya masih menyuapi Radit. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya mengamati tubuhmu, jawab Radit yang saat ini tangannya sedang memegang sesuatu yang berwarna gelap di depan tubuh Nada, yang hanya memakai pakaian tidur dewasa, menerawang dan menunjukkan isi di dalam pakaian itu. Jangan buat tubuhku geli atau aku akan berhenti menyuapimu, ancam Nada lagi pada Radit yang tadi indahkan olehnya. Justru Radit mengancam balik dengan ibu Nada jika melarangnya. Dan Nada, saat kita bertemu pertama kali dan aku melihat tubuhmu, ini tidak seperti ini bentuknya. Sekarang sudah keluar. Sudah tidak kecil lagi seperti dulu. Kau dulu seperti anak-anak. Aku yang membuatnya keluar seperti ini. Bentuknya seperti ini sangat cantik. Apalagi kalau lagi memegang seperti ini. Kau, sudahlah. Aku tidak mau menyuapimu lagi. Makan saja sendiri sana. Nada menyerahkan piring ke Radit, kemudian mengambil selimut, memasukkan tubuhnya ke dalam selimut, tak peduli lagi dengan yang dikatakan oleh Radit. Nada, kau tidak menyayangi ibumu. Kau mau keluarkan ibuku dari rumah sakit? Keluarkanlah. Aku sudah tidak peduli, jawab Nada masih meringkuk di dalam selimut memunggungi Radit. Teruslah kau mengancamku dengan nama ibuku. Aku tidak akan peduli. Lagian apa sih maunya? Dari awal kedatangan kami di villa ini, dia aneh sekali. Meminta aku untuk memohon padanya, mengganggu mandiku di bathtub, menggangguku dalam memilih pakaian, minta disuapin, sambil terus memegang tubuhku. His, apa dia kesambet ya? Dibalikan ada yang namanya setan lik. His, tau gini aku tidak mau ikut dia ke Bali. Gerutu Nada kesal dalam hatinya. Hei, bangunlah dulu, aku lapar. Protes Radit pada Nada yang tak mau mendengarnya.
menarik kesimpulan sendiri. Radit protes pada nada yang tidak lagi takut padanya dan tidak mau mendengarkannya, lalu memilih tidur memunggungi Radit. "Sudah, jangan ganggu aku mau tidur. Kau makan saja sendiri," jawab nada sedikit ketus kepada Radit. "Hei, kenapa kau galak sekali padaku sih? Perlakukan aku sedikit lembut. Apa tidak bisa? Aku kan suamimu." Radit yang sudah menaruh piring di baki dan menaruhnya di lantai, mendekatkan nada dengan tangannya di bahu nada, mencoba untuk membalikkan tubuh nada. Tanpa disuruh, Radit segera mengangkat teleponnya setelah suara getar berbunyi dari handphone yang diletakkan Radit di nakas samping tempat tidurnya. "Halo sayang, bagaimana pekerjaanmu di Thailand? Apa semuanya berjalan lancar?" sapa Radit kepada penelpon. Dia menunggu jawaban. Selalu seperti ini, gumam nada kesal saat tahu siapa yang menelpon Radit. Baguslah kalau begitu. Aku berharap kamu mendapatkan inspirasi untuk fashion show di Jepang nanti. Jangan terlalu lelah bekerja. Kau juga harus beristirahat dan pastikan makan makanan yang bergizi ya. Aku tidak ingin kau sakit karena terlalu lelah, jawab Radit lagi kepada penelpon. Dia menunggu jawaban. Terus saja bermanis-manis dengan istrimu. Anggap aja aku cuma obat nyamuk yang tak bisa mendengar. Nada semakin kesal mendengar apa yang dikatakan Radit. Aku tidak ada di rumah sayang. Aku membawa Dinada pergi ke Bali sekarang. Dia menunggu jawaban. Apa yang dia katakan? Kenapa dia cerita pada istrinya kalau dia pergi bersamaku? Gumam nada dalam hatinya. Ada rasa senang dan ada rasa khawatir juga mendengar apa yang dikatakan Radit. Itu semua salah paham, Viola. Aku tahu kenapa kau berpikir seperti itu. Karena saat itu kau ada di atas kan? Di kamar kita. Kejadian sebenarnya, Dinada sedang berjalan-jalan di dekat kolam renang dan terjatuh. Untungnya Dimas datang tepat waktu dan menyelamatkan Dinada. Kalau Dimas tidak datang tepat waktu, aku tak tahu bagaimana nasibnya. Dinada tidak bisa berenang. Aku sengaja membawanya ke Bali, karena aku mau mengurus pekerjaanku di sini. Sekalian aku ingin mengajarnya berenang, supaya tidak terjadi kejadian seperti kemarin lagi. Dinada harus bisa berenang, karena aku tidak ingin terjadi kejadian seperti itu lagi. Berenang juga bagus untuknya, karena sekarang di dalam rahimnya sudah ada janinku. Berenang, olahraga yang bagus untuk ibu hamil, dan aku harus memastikan anakku aman dalam rahimnya. Radit menjelaskan semuanya kepada Viola di telepon, dengan kesimpulan yang ditariknya sendiri. Dia menunggu jawaban. Ternyata seperti itu yang dia pikirkan. Jadi dia menyangka kalau istrinya hanya salah paham menuduhku ada main dengan Dimas kemarin. Jadi dia tidak tahu kalau istrinya lah yang melemparkan aku ke dalam kolam. Jadi yang ada di pikirannya sekarang, istrinya salah memberikan informasi kepadanya karena posisi istrinya berada di kamar dan tidak tahu dengan jelas kejadiannya. Bukan begitu? Ya. Tentu saja kau berpikir begitu. Karena menurutmu, istrimu adalah yang terbaik kan? Dia tidak mungkin berbuat jahat. Dia bagaikan malaikat di hadapanmu. Wanita terbaik di dunia ini hanyalah dia. Untung aku hanya hidup sementara denganmu. Aku tidak pernah sudi untuk menjadi istri keduamu, apapun alasannya. Hati Nada sangat sakit sekali mendengar apa yang baru saja didengarnya dari bibir Radit. Ingin rasanya Nada menceritakan semuanya kepada Radit apa yang telah dilakukan oleh Viola. Tapi melihat bagaimana Radit begitu mempercayai Viola,
membuat Nada malas untuk menceritakan semuanya. Tidak, Viola. Aku yang menyimpulkannya seperti itu. Karena aku berbuat kesalahan kemarin. Aku terbawa emosi dengan melihat foto-foto itu. Dan aku sangat kesal pada Denada. Sehingga aku membawanya ke kolam renang dan melemparkan tubuhnya ke sana. Untungnya Nisi memberitahuku kalau Denada tidak bisa berenang. Sehingga aku berkesimpulan seperti itu. Dia menunggu jawaban. Denada sudah hamil. Untuk Ningsih, dia tidak bilang apapun selain Denada tidak bisa berenang. Viola, Ningsih sepertinya melihat kejadian saat Dimas menolong Denada. Jadi dia tahu kalau Denada tidak bisa berenang. Dia menunggu jawaban. Sekarang dia bahkan membahayakan hidup Ningsih. Tapi apa dia tidak bisa melihat CCTV di rumahnya sendiri? Kejahatan istrinya juga bisa terlihat di sana. Nada tidak mengerti kenapa Radit berpikir seperti itu. Padahal dengan melihat CCTV, semuanya akan terlihat jelas informasi yang ingin didapatkan Radit. Tentu saja aku merindukanmu, sayang. Aku akan menunggumu kembali. Beristirahatlah. Di sana sekarang sudah jam 9 malam kan? Karena di Bali saat ini sudah jam 10 malam. Dia menunggu jawaban. Selamat malam, Viola. Aku cinta dan merindukanmu. Klik. Radit kembali menaruh teleponnya di nakas. Setelah mematikan teleponnya, lalu kembali mendekati tubuh Nada. Denada, apa kau sudah tertidur? Bisik Radit di belakang telinga Nada yang tidak direspons oleh Nada. Lalu Radit mencoba menengok ke arah wajah Nada dan mengecup rambut Nada. Beristirahatlah, sayang. Aku tidak akan mengganggu tidurmu. Bisik Radit lagi sebelum melepaskan tangannya dari bahu Nada. Radit yang sudah menyangka bahwa Nada kelelahan dan tertidur tak lagi mengganggu Nada, dan memilih mematikan lampu, lalu ikut tidur di samping Nada. Tak menunggu lama, sepertinya Radit memang sudah polos tidur, karena kondisi tubuhnya juga yang masih belum benar-benar pulih, membuatnya mudah terlelap. Akhirnya dia tertidur juga. Aku malas sekali berbicara dengannya, hanya membuat emosiku bertambah. Kenapa sih dia bodoh sekali? Apa cinta memang membuat orang menjadi bodoh? Atau memang aslinya dia sangat bodoh? Kenapa dengan mudah mempercayai kata-kata istrinya seperti itu? Kenapa dia tidak bertanya padaku? Kenapa aku bisa terjatuh ke dalam kolam itu? Hahaha. Memang apa yang kau harapkan, Nada? Walaupun sampai ubanan kau menceritakan kejadian yang sesungguhnya, dia tidak akan mempercayaimu. Jangan banyak bermimpi, Nada. Hingga larut malam, Nada tak dapat tidur, tapi juga tak berani bergerak di atas tempat tidur. Nada tetap mempertahankan posisinya, agar tidak menimbulkan kecurigaan pada Radit kalau dirinya belum tidur. Hingga setelah berjam-jam mengomel sendiri dalam hatinya, rasa kantuk datang juga menguasai Nada, dan membuat Nada terlelap. Selamat pagi, sayang. Kau sudah bangun? Radit memberikan kecupan di dahi Nada saat melihat tubuh Nada menggeliat menandakan bahwa Nada baru saja bangun tidur. Kau menggangguku lagi. Aku bahkan belum sempat menyapa diriku sendiri. Kau sudah menggangguku pagi-pagi seperti ini. Nada yang masih kesal karena kejadian tadi malam, memilih memunggungi Radit lagi. Hei Denada, menghadaplah ke sini. Radit menarik Nada mendekat ke tubuhnya dengan cara memaksa. His, lepaskan aku. Apa maumu? Jangan rusak moodku pagi-pagi seperti ini. Aku tidak mau apa-apa, hanya mau mengajakmu sarapan. Hei, kau mau membawaku kemana? Nada mulai mengomel saat Radit menggendong Nada, walaupun harus dengan memaksa, dan membawa Nada keluar ke arah kolam renang.
Ayo kita sarapan dulu. Sarapan dalam kolam seperti itu. Semanis apapun, tetap tidak peduli. Iya seperti itu. Bagaimana? Romantis tidak? Tanya Radit sambil menurunkan nada dari gendongannya dan mengecup leher nada. Sebentar saja tidak menggangguku apa tidak bisa? Nada masih memasang wajah cemberutnya pada Radit. Kau pikir aku masih tidak marah dengan perbuatanmu tadi malam? Tapi kenapa aku harus marah padanya ya? Memang aku mau dia ada perasaan sama aku. Biarlah dia mau mempercaya istrinya atau siapapun. Aku tidak peduli dan aku tidak boleh marah. Aku tidak punya perasaan apa-apa sama dia. Tapi makanan di atas kolam itu kelihatannya enak. Gumam nada dalam hatinya yang sudah mulai ngiler melihat sarapan pagi yang telah disiapkan oleh Radit. Kalau kau semakin galak, aku akan semakin menggodamu. Jawab Radit sambil menarik tangan Nada menuju ke arah kolam. Kalian orang kaya apa tidak punya kerjaan ya? Kenapa makan harus di dalam kolam seperti ini? Nada mencibir pada Radit, tapi tetap mengikutinya menuruni tangga ke dalam kolam. Itu namanya floating breakfast. Lagi ngetren zaman sekarang, sarapan di kolam renang. Dan itu bukan sesuatu yang murah dan bisa dinikmati oleh semua orang. Jawab Radit santai dan mereka berdua saat ini sudah ada dalam kolam renang dengan keranjang floating breakfast ada di antara mereka. Aku sarapan untuk kenyang, bukan untuk tren dan terlihat keren. Jawab Nada sambil menyuap sesendok smoothies bowl ke dalam mulutnya. Enggak juga, ini emang keren sih. Apa sih pikiranku ini? Jangan sampai kau tergoda dengan kehidupan kelas atas, Nada. Itu seperti lingkaran setan. Sekali kau terperangkap, akan sulit untuk keluar dari sana. Down to earth. Perhatikan saja dari mana asalmu tanpa bermimpi lebih. Nada berusaha untuk mengingatkan dirinya sendiri siapa dia, supaya tidak kebablasan dan merendahkan harga dirinya suatu saat nanti. Kau tidak bisa ya, romantis dikit. Seorang wanita itu harusnya bahagia kalau diberikan sesuatu yang romantis oleh seorang pria. Apalagi pria tampan dan memiliki kekuasaan sepertiku. Kenapa aku harus menjelaskan seperti ini padamu? Apa kau tidak paham yang seperti ini? Radit yang sudah tidak tahan lagi melihat sikap Nada, akhirnya menanyakan langsung apa yang selama ini dipikirkan di dalam hatinya. Teruslah memuji dirimu sendiri, dan membuatku semakin muak mendengarnya. Jawab Nada sambil mencibir Radit dan menyuap lagi smoothies bowl ke dalam mulutnya. Wanita ini, bagaimana caraku melakukannya ya? Aku ingin membuatmu jatuh cinta padaku selama kami di Bali. Tapi sampai sekarang, tidak ada hal yang aku lakukan yang membuatnya terkesan. Bahkan dia berani mencibir seperti itu kepadaku. Raditya, bagaimana sih kau bisa jatuh cinta pada wanita yang seperti ini? Padahal aku sudah punya Viola yang sangat mudah untuk kau cintai dan kau manjakan. Tapi kenapa kau harus capek-capek mengejar wanita yang hatinya sekeras batu seperti ini? Kapan kau akan jatuh cinta padaku, Denada? Radit mencoba mencari jawaban dalam sanubarinya, walaupun sampai saat ini masih buntu dan belum menemukan titik terang. Orang ini kapan selesainya menggangguku ya? Pagi-pagi seperti ini dia sudah mulai mengganggu dan terus saja merayu seperti itu. Memang dia pikir aku akan mudah terbuai dengan rayuan gombal seperti itu. Ya, walaupun tidak seperti Dimas yang kelewat gombal, tapi tetap saja menjijikkan untukku. Apalagi caranya bicara sama seperti caranya bicara dengan istrinya. Membuatku tambah jijik.
Untungnya makanan di hadapanku enak semua. Setidaknya walaupun aku mendengar suara-suara pengganggu, perut tetap bisa kenyang. Hahaha, kata hati Nada jujur. Nada terus saja menjawab pertanyaan Radit dengan jawaban-jawaban yang jauh dari kata romantis. Nada tidak peduli dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh Radit untuk merayunya. Yang ada di pikirannya sekarang hanyalah menghabiskan makanan di depannya. Sudah cukup kenyang? Tanya Radit akhirnya kepada Nada dengan malas. Nada mengangguk. Kau mau menghabiskan makananmu tidak? Atau hanya ingin memainkannya seperti itu? Tanya Nada sambil tersenyum sangat manis kepada Radit. Makanlah kalau kau mau. Radit lalu memutar keranjang floating breakfast sehingga posisi piring yang tadinya di hadapannya menjadi di hadapan Nada. Terima kasih. Dari tadi aku memang lihat nasi gorengmu ini terlihat sangat enak. Hihihi. Jawab Nada jujur sambil menyuap nasi goreng di piring Radit yang masih lebih dari setengah, belum dihabiskan oleh Radit. Nasi gorengnya bukan sama dengan nasi goreng yang disiapkan untukmu. Tanya Radit setelah menaruh gelas air jeruknya. Tapi porsinya sangat sedikit, aku masih lapar. Dari kemarin kan aku cuma makan di pesawat, dan tadi malam aku makan sedikit sekali, karena kau sudah menggangguku. Nada mencibir pada Radit, kemudian menyuap lagi sesuap nasi goreng ke dalam mulutnya. Radit menghela nafas dan menaruh tangannya di kedua pinggangnya, sambil mengernyit ke arah Nada, lalu kepalanya geleng-geleng. Apa? Kau mau bilang apa sampai seperti itu raut wajahmu? Tanya Nada sambil tertawa kecil. Aku hanya heran, ada wanita sepertimu ya? Tak tahu malu, makan banyak di depan laki-laki, tidak suka hal-hal romantis, bicara asal, berantakan, sangat cuek. Apa kau tidak ada niat untuk tampil lebih feminim? Radit berkata jujur kepada Nada. Tapi, hahaha, justru pernyataan Radit tadi ditanggapi oleh Nada dengan gelak tawa. Wajah Nada pun menjadi merah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Radit. Jangan pernah bermimpi bahwa kau akan melihatku seperti itu. Hahaha, aku tidak seperti istrimu yang sangat cantik, sangat feminim, dan sangat kau cintai itu. Nada menggelengkan kepalanya dan menaruh sendok di atas piring setelah semua makanannya habis, lalu beranjak untuk naik ke atas kolam. Kau mau kemana sayang? His, lepaskan tanganmu dari pinggangku. Aku sudah selesai makannya. Sekarang aku mau keluar dari kolam ini. Protes Nada terhadap Radit yang sudah berada di belakang tubuhnya dan merangkul tubuh Nada dari arah belakang. Memang siapa yang mengizinkanmu untuk keluar dari kolam ini setelah kita menyelesaikan sarapan pagi? Bisik Radit sambil tangannya mengikat rambut Nada. Dari mana kau punya ikat rambut seperti itu? Dan memang mau apa lagi ada di kolam ini? Melakukan yang seperti tadi malam? Apa yang ada di pikiranmu hanya melakukan kegiatan seperti itu? Jawab Nada protes dan berusaha untuk melepaskan diri dari Radit. His, pikiranmu yang kotor gadis kecil. Aku dapat karet rambut ini dari pelayan tadi pagi. Aku sengaja memintanya untuk mengikat rambutmu. Dan sekarang, kita akan melakukan apa yang sudah kita rencanakan sebelum berangkat ke Bali. Aku akan mengajarimu berenang. Terima kasih. Sekarang, tapi kan aku baru makan. Biarkan aku istirahat dulu sebentar. Bujuk Nada yang akhirnya dikabulkan oleh Radit. Kita mulai sekarang. Apa? Aku baru juga istirahat selama 5 menit dan mau mulai sekarang. Aku tidak mau. Nanti perutku kram. 15 menit minimal. Jawab Nada sambil mencibir Radit.
dan seakan tak peduli pada Radit. Nada tetap bersantai di atas sofa bed di samping kolam renang. Radit hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Nada padanya. Dan akhirnya, membiarkan Nada seperti itu hingga 10 menit ke depan. Radit memilih menghabiskan waktunya selama 10 menit dengan bolak-balik berenang di dalam kolam. Dia pintar sekali berenangnya. Bagaimana caranya bisa masuk ke dalam seperti itu ya? Benar-benar mirip seperti ikan. Gayanya bagus sekali. Bagaimana dia melakukan seperti itu? Menyenangkan sekali kalau aku bisa berenang bersamanya seperti itu. Berpikir apa kau, Nada? Ada rasa iri dalam hati Nada saat melihat bagaimana Radit berenang di dalam kolam sangat indah. Ada senyum di wajahnya dan ketertarikan untuk ikut bergabung bersama Radit. Tapi harga diri Nada mencegahnya untuk melakukan itu. Tidak ada yang dimiliki oleh orang miskin sepertiku, selain harga diri. Aku memang bersamanya saat ini, karena aku menjadi diriku sendiri untuk pengobatan ibuku. Tapi aku tidak berarti bahwa aku menjual harga diriku. Aku cukup tahu diri siapa aku, siapa dia, dan siapa istrinya. Aku tidak boleh bermimpi lebih. Nada mencoba mengingatkan dirinya lagi supaya tidak larut dalam keadaan saat ini, yang menyebabkan Nada kehilangan harga dirinya. Sudah 10 menit belum? Tanya Radit yang baru saja selesai berenang dan sedang mengatur nafasnya sekarang. Nada mengangguk. Kalau begitu, ayo turun sini. Radit mengulurkan tangannya pada Nada. Tapi aku nggak pakai baju renang. Ini kan baju tidur. Aku harus ganti dulu. Jawab Nada yang memang dari tadi menutupi tubuhnya dengan handuk. Sudah tidak perlu. Kemarilah. Semakin cepat kamu berlatih berenang sekarang, semakin cepat kita bisa keluar dari villa ini untuk mengeksplor Bali. Memang kamu mau hanya tinggal di villa ini saja? Tak ingin jalan-jalan keluar? Tanya Radit masih mengulurkan tangannya kepada Nada. Setelah berpikir beberapa detik, akhirnya Nada menaruh handuknya dan turun ke dalam kolam, yang disambut dengan senyuman manis oleh Radit. Walaupun Nada masih tetap berusaha datar. Radit mengajarkan gaya renang yang paling mudah untuk dipahami oleh pemula. Gaya bebas adalah gaya yang paling mudah bagi seorang pemula. Karena ketakutan yang besar, awalnya memang sulit bagi Nada untuk memulainya. Tapi setelah sekitar setengah jam berlatih, Nada sudah mulai bisa menguasai rasa takutnya. Pakai ini, jangan menutup matamu saat di dalam air. Dengan ini kau bisa melihat keadaan di dalam air lebih jelas dan tidak akan mengganggu penglihatanmu. Radit memberikan kacamata renang pada Nada setelah melihat Nada mulai bisa menguasai gaya bebas yang diajarkannya. Kenapa tidak memberikan ini padaku dari tadi? Kau akan repot. Pertama, kau harus mengerti dulu bagaimana cara melakukan gerakannya. Setelah semuanya ada di bawah alam bawah sadarmu, penambahan kacamata renang seperti ini tidak akan mengganggu fokusmu nanti. Sudah, jangan banyak bicara. Ayo kita mulai lagi. Mereka meneruskan berlatih. Nada mulai berani dan mulai bisa menguasai tubuhnya sendiri di dalam air. Kesulitannya kini hanya tinggal mengambil nafas. Nada masih suka lupa melakukannya. Radit sangat sabar membantu Nada berlatih. Hingga setelah 1,5 jam di dalam air, Nada mulai bisa menguasai gaya bebas. Nada bisa bolak-balik berenang tanpa bantuan Radit lagi. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Radit sambil tersenyum kepada Nada. Radit duduk di pinggir kolam dengan kakinya masih ada di dalam kolam. Terima kasih ya. Aku udah bisa berenang, walau masih amatiran dan masih belum bisa mengatur nafas dengan benar. Nada menghampiri Radit untuk mengucapkan terima kasih. Dan Radit menyambutnya dengan mengulurkan 2 tangannya kepada Nada. Cup. Radit mengecup kening Nada. Dan untuk kali ini,
Nada tidak memarahinya. Anggap saja aku mengizinkanmu dan itu adalah hadiah dariku karena kau sudah berhasil mengajariku berenang. Gumam Nada dalam hatinya. Aku senang kamu sudah bisa berenang. Tapi jangan coba-coba berenang di kolam renang rumah ya. Kolam itu terlalu dalam, 3 meter kedalamannya. Kalau tidak bersama denganku, kamu dilarang untuk berenang di sana. Mengerti? Nada mengangguk paham. Bagaimana caramu berenang sebagus tadi? Tanya Nada yang kali ini sudah ditarik Radit untuk ada dalam rangkulannya. Dengan posisi Nada masih berada dalam kolam renang, dan Radit masih duduk di atas. Tapi kaki Radit terbuka, sehingga tubuh Nada bisa mendekat ke tubuh Radit. Itu butuh proses. Kamu mau aku mengajarimu seperti itu? Tanya Radit setelah mengecup bibir Nada, yang kali ini juga dibiarkan oleh Nada tanpa memarahi Radit. Apa dia sudah mulai mencintaiku? Dia tidak melawanku kali ini. Gumam Radit dalam hatinya yang penasaran apakah Nada akan marah atau tidak dengan perlakuannya. Anggap saja aku memberikan hadiah kepadamu karena kau sudah mengajariku berenang. Nada mencoba berdamai dalam dirinya sendiri setiap gemuruh dari setiap sentuhan Radit dengan alasan sama, yaitu sebagai rasa terima kasih yang diberikan kepada Radit. Nada mengangguk. Aku mau belajar berenang seperti itu, tapi mungkin aku butuh waktu untuk melakukannya. Gaya bebas seperti tadi saja aku belum lancar kan? Jawab Nada tak lupa tersenyum pada Radit. Radit mengangguk. Aku akan mengajarimu gaya renang yang kau inginkan supaya nanti saat kehamilanmu sudah 7 bulan, kita bisa membuat foto di dalam air. Olahraga renang juga sangat bagus untuk ibu hamil. Aku akan mengajarimu sungguh-sungguh. Kau juga harus belajar sungguh-sungguh ya. Radit sudah masuk lagi ke dalam air setelah melihat anggukan Nada. Kau mau apa? Tanya Nada kepada Radit yang sudah membuka pakaian tidur dewasa Nada yang basah. Membuka pakaianmu. Lagian ini sudah basah. Atau kau ingin aku tidak membukanya? Sepertinya memang lebih bagus kalau tidak dibuka ya. Radit bicara sendiri sambil melirik Nada, dan kemudian tangannya sudah mulai menjelajah seperti biasanya. Hei, kau bilang akan mengajakku jalan-jalan dan berkeliling mengeksplor Bali. Tapi kenapa justru melakukan seperti ini lagi di kolam renang? Sambil tangan Nada mengusir tangan Radit dan mencoba mendekat ke arah tangga untuk kabur. Untuk yang seperti ini tidak boleh dibiarkan, karena ini bukanlah hadiah, tapi perampokan. Protes Nada dalam hatinya. Memang kamu pikir aku melakukan apa sih? Apalagi memang kalau kau sudah seperti ini. Nada mencibir pada Radit. Aku tidak akan melakukan apapun. Aku hanya mau menengok anakku. Giliranmu yang panik. Hahaha. Menengok katamu. Lepaskan tanganmu dari tubuhku. Nada mencoba untuk melepaskan tubuhnya dari tangan Radit. Tapi bukannya lepas, justru membuat Nada semakin terperangkap hingga di pojok kolam renang. Apa aku tidak boleh menengok anakku sendiri? Jawab Radit yang sudah memasukkan miliknya ke dalam tubuh Nada. Pelan-pelan. Kenapa sih? Kau selalu memulai dengan kencang-kencang seperti itu. Aku takut berbahaya bagi janinnya. Usianya masih kurang dari 2 minggu. Gerutu Nada pada Radit. Masuknya agak sulit karena lubangmu terlalu sempit. Aku sering bertanya padamu, kapan ini menjadi longgar? Kau tak pernah menjawabnya kan? Radit juga memprotes Nada. Pertanyaan bodoh macam apa sih yang kau berikan padaku? Kenapa juga hidupku harus terjebak seperti ini denganmu? Omel Nada pada Radit yang tadi hiraukan oleh Radit. Saat ini, Radit sedang fokus untuk melakukan penyatuan diri dan tak ingin ribut dengan Nada.
Radit melakukan cukup cepat di kolam renang pagi ini. Kurang dari setengah jam mereka sudah menyelesaikannya, karena Nada sudah marah-marah ingin segera pergi jalan-jalan, sesuai yang dijanjikan oleh Radit. Selain itu, Radit juga memang sudah kelelahan setelah berada di air kurang lebih 2,5 jam. Mulai dari sarapan pagi hingga aktivitasnya saat ini. Nada langsung mengajak Radit untuk bersiap pergi, karena saat ini sudah hampir jam 11 siang. Setelah membersihkan diri dan mengganti pakaian, mereka berdua segera keluar dari villa dan menuju mobil mereka. "Kemana kita sekarang?" tanya Nada sangat antusias kepada Radit. "Cafe Plantations. Di sana kita akan mencoba berbagai macam jenis kopi. Ada juga macam-macam teh. Semuanya hasil budidaya warga lokal di sini. Yang paling terkenal adalah Luwak Coffee. Selain melihat budidaya kopi, di sana juga ada Flying Fox, Swing, dan Skybike. Kita juga bisa ke rice terrace melalui jalan pintas yang ada di Cafe Plantations." Radit menjelaskan kepada Nada sambil membuka pintu mobilnya dan mempersilahkan Nada masuk lebih dulu. "Klek." "Kedengarannya menarik," jawab Nada setelah Sandi menutup pintu mobil Radit. Kau lihat saja nanti di sana. Menurutmu menarik atau tidak?" Radit menggantung pernyataannya, membiarkan Nada menilai sendiri tempat yang akan mereka kunjungi. Radit tidak menjanjikan banyak hal, dan tidak memaksakan kehendaknya juga untuk membuat Nada menyukai sesuatu. Setelah sekitar 25 menit berkendara, akhirnya mobil mereka tiba di sebuah cafe Plantations di daerah Ubud. Alas harum Cafe Plantations. Nada membaca ulang nama tempatnya sebelum masuk ke dalam bersama seorang guide yang sangat ramah mendampingi mereka. Lokal guide yang menyapa mereka tadi sangatlah ramah. Guide wanita dan memakai kebaya khas Bali, menjelaskan bagaimana proses pembuatan luwak coffee kepada Nada dan Radit. Mulai dari biji kopi yang dimakan oleh Civet, proses pembersihannya, pengeringannya, sampai bisa diolah menjadi kopi luwak. Mereka juga diberikan tester beberapa kopi beraneka rasa dalam cangkir kecil dan sangat cantik. Enak banget, celetuk Nada setelah mencoba salah satu tester kopi yang telah disediakan. Radit juga membeli pisang goreng dan ubi goreng sebagai teman mencoba tester kopi. "Mana yang lebih kamu sukai?" "Aku suka yang ini." Nada menunjuk pada cangkir coklat kopi. "Dan yang ini." Kemudian tangannya menunjuk satu lagi kopi rasa vanila. Lalu Nada mengambil satu buah pisang goreng yang ada di piring di samping tester kopi. "Pemandangan di sini juga bagus sekali. Minum kopi sambil menikmati indahnya rice terrace," komentar Nada selanjutnya, sambil matanya memandang sawah terasing dengan padi yang masih hijau di hadapannya. Rice terrace bisa ada di Bali ini karena seseorang dari India datang ke Bali dan mengajarkan warga di sekitar sini untuk membuat teknik pengairan sawah seperti ini. Radit bercerita setelah menyeruput kopi luwak yang ada dalam cangkirnya. "Orang dari India? Sedang apa dia di Bali?" tanya Nada yang penasaran dengan cerita Radit tadi. "Dia seorang petapa. Dia mendapat ilham untuk datang ke Bali, ke daerah ini. Di sini dia banyak melakukan perubahan. Dia mengajarkan pada masyarakat di sini bagaimana caranya bertani dengan teknik terasing seperti ini. Dia juga mengajarkan pada orang-orang di sini teknik pengobatan tradisional. Karena itu daerah ini disebut Ubud." Radit melanjutkan ceritanya sambil tangannya menggenggam satu tangan Nada. "Wah, kau tahu banyak ya tentang cerita Bali. Bahkan sejarah seperti ini pun kau tahu." "Hahaha," celetuk Nada dengan tujuan memuji Radit. Aku kan sudah katakan padamu, kalau aku sudah sering ke tempat ini. Aku tahu ceritanya dari seorang tour guide yang dulu pernah jalan bersamaku." Apa kau sudah selesai?"
Kalau sudah, kita bisa ke belakang sana. Di sana kau bisa melihat orang-orang yang melakukan swing, flying fox, dan sky bike. Oh, aku sudah. Ayo cepat kita ke sana. Aku ingin melihat mereka. Nada langsung berdiri dan sangat antusias untuk melihat aktivitas yang tadi disebutkan oleh Radit. Nada langsung berdiri dan sangat antusias untuk melihat aktivitas yang tadi disebutkan oleh Radit. Wah, wajah Nada sudah sangat menunjukkan ketertarikan terhadap aktivitas swing yang ada di hadapannya. Ada beberapa swing, mulai dari couple swing, extreme swing, dan super extreme swing. Apa sudah puas melihatnya? Tanya Radit yang tangannya sudah merangkul pinggang Nada. Belum, aku mau mencobanya. Nada menatap Radit dengan wajahnya yang sudah berbinar-binar. Apa? Radit sudah mengernyitkan dahinya dan tak percaya apa yang baru saja didengarnya. Aku mau mencobanya. Belikan aku tiketnya di sana. Nada menunjuk ke tempat di mana Nada melihat orang-orang membeli tiket. Aku tidak mengizinkan. Ayo kita pergi dari sini. Kalau kau tidak mau membelikan tiketnya, aku beli sendiri. Nada memegang tangan Radit dan kemudian pergi menuju ke tempat tiket. Dan Nada, kau sedang hamil. Itu berbahaya. Aku tidak mengizinkanmu untuk naik itu. Kau tidak lihat, itu tinggi sekali. Radit terus mengomel di belakang Nada. Tapi Nada tetap tidak peduli dan tetap antri untuk ikutan mencoba swing. Bahkan Nada tak merespon semua omelan dari Radit. Wajah Radit semakin pucat ketika Nada sudah antri untuk mencoba swing. Dan Nada, jangan membahayakan bayi kita. Radit kembali membujuk Nada. His, kau tenang saja. Semuanya tidak akan apa-apa. Aku sudah biasa bermain swing seperti ini. Dulu aku pertama kali mencobanya di Bandung, waktu acara perpisahan sekolah di SMA. Jawab Nada meyakinkan Radit. Antrian cukup panjang. Rata-rata yang mengantri adalah turis asing. Mereka juga menyewa pakaian dengan rumbai di belakang, sehingga apabila tertiup angin, maka pakaiannya akan menambah anggun dan terlihat sangat cantik bagaikan seorang putri yang sedang naik ayunan di tengah sawah. Sepertinya cantik menggunakan pakaian itu. Tapi biaya sewanya lumayan, 100.000. Untuk swing saja, aku tadi sudah keluar uang 200.000. Gajiku selama 4 hari kerja. Apa aku minta dia menyewa untukku ya?